Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang sering kita ajukan adalah, apabila Tuhan itu kasih, mengapa Tuhan mengizinkan masalah, kesulitan, persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak jawaban serta penjelasan yang dapat kita cari mengenai hal tersebut. Namun, satu hal yang kita mengerti, bahwa hal tersebut merupakan cara Tuhan untuk memproses kita agar kita terus-menerus dipulihkan, naik tingkat, dan kita dapat mencapai tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap masalah, kesulitan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita merupakan cara Tuhan yang Tuhan gunakan untuk memproses kita dan mengubahkan hidup kita, bahkan memperbarui kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada setiap kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah bentuk kehidupan yang tanpa ada hambatan, masalah, tantangan. Namun Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita mampu menjalani kesulitan apapun dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Tidak seorang pun kita yang kuat, saudara, menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, menghadapi masalah. Namun kita yang tinggal di dalam Tuhan pasti selalu mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan, serta kemampuan untuk kita dapat melalui, untuk kita dapat menghadapi setiap masalah tersebut. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan kenapa Tuhan mengizinkan masalah, tantangan, hambatan itu hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Amin. Yang kedua, untuk membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Firman Tuhan katakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Roma 15 ayat 3. Biarlah setiap kita ketika masalah datang, kita tekun menjalaninya, kita tekun menghadapinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, untuk menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan lebih besar dari masalah kita. Setiap kali kita menghadapi masalah, kesulitan, hambatan, apapun itu, mari kita sadari, saudara, bahwa kasih Tuhan jauh melampaui apapun yang kita alami. Bukankah kalau kita tetap bisa bertahan sampai sekarang ini, itu semua karena kasih Tuhan? Tuhanlah yang telah membawa kita keluar dari kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan masalah, kesulitan terjadi. Agar apa, saudara? Agar kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Kasih-Nya sangat terbukti. Bahkan Ia sampai rela mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Dia yang rela
memberikan nyawanya untuk kita, tidak mungkin Tuhan tidak melindungi kita. Tidak mungkin Tuhan tidak menjaga kita. Tidak mungkin saudaraku, Tuhan tidak memberikan jalan keluar ketika masalah datang menghampiri kehidupan kita. Mari saudara, kita mengingat dan menyadari segala kasih Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan itu pun belum berakhir. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa kasih Tuhan kepada kita akan selalu baru setiap pagi. Amin. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Amin saudara. Kata segala hal saudaraku, baik itu masalah, baik itu tekanan hidup, baik itu pergumulan keluarga, rumah tangga, usaha kita, bisnis kita, mungkin sakit penyakit kita, tetap yakin dan percaya saudaraku. Semua Tuhan izinkan terjadi, bahwa semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, sehingga kita dapat melekat kepada Tuhan. Kita dibentuk menjadi seperti Yesus, dan kita senantiasa mengucap syukur karena Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Amin. Kita adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ketika masalah datang, ketika cobaan datang, kita kuat. Kenapa? Karena kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Roh Allah ada dalam kehidupan kita, bekerja dalam setiap kehidupan kita, mampu menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Amin saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang dalam hadirat-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa dalam berbagai-bagai pencobaan kami tetap kuat karena Tuhan bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap masalah, pergumulan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami, itu membawa kami semakin dekat kepadamu, itu membawa kami, membentuk karakter kami menjadi seperti Kristus. Bahkan kami dapat menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami kuat. Masalah sebesar apapun, tantangan apapun yang ada di hadapan kami kuat melaluinya, sehingga kami masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mengangkat setiap kelemahan, pergumulan mereka ya Tuhan, masalah mereka ya Bapa. Kami percaya kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan menjadi milik umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan, mereka yang letih lesu dan berbeban berat, mereka Tuhan legakan, Tuhan berikan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami, mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.